Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam, selamat pagi. Mohon perhatian untuk beberapa salam dan informasi Minggu tanggal 30 Mei 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jadwal kehadiran jemaat di ibadah adaptasi kebiasaan baru, kebaktian umum 1, 2, dan 3 dilaksanakan secara rolling komsel. Jadwal kehadiran komsel bisa dilihat di warta setiap minggunya. Adapun mulai bulan Juni 2021, untuk jadwal ibadah kebaktian umum 1 diadakan pukul 6 pagi, kebaktian umum kedua diadakan pukul 9 pagi, dan untuk ibadah kebaktian umum ketiga dirubah menjadi jam 6 sore atau jam 18 sore. Oleh karena pada jam 15 akan diadakan persekutuan komisi remaja. Dalam setiap ibadah, jemaat diharapkan dapat tepat waktu karena pintu akan ditutup menjelang votum. Jemaat sekalian wajib mengikuti aturan protokol kesehatan secara ketat, yaitu meliputi cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker berlapis 2, dan menjaga jarak, guna menghindari tertular dan menularkan virus. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum usai hingga saat ini, dan untuk membantu jemaat GKPI Citerep yang terdampak pandemi COVID-19 ini, maka bidang diakonia GKPI Citerep akan mengadakan kembali program bantuan sembako untuk jemaat GKPI Citerep yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan ini dan turut mendukung jemaat yang terkena dampak pandemi ini, dapat memberikan sumbangan berupa uang atau bahan sembako, misalnya beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Adapun sumbangan ini dapat langsung diberikan ke sekretariat GKPI atau transfer ke rekening GKPI, OCBC, NSFP seperti yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
semua ciptaannya nyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, embun bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Jadi mengalirlah bagai musik hidung indah. Haleluya, haleluya. Kau berterang bahkan memberikan kehangatan. Haleluya, Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sembah Raja Jemaat sekalian, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat sekelabat di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa permohonan kita melalui doa syafaat, dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, saat ini kami seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah kebaktian umum satu ini menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu dalam syafaat kami, dan segala pujian serta ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah kami. Bapa, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa, saat ini kami mohon pengampunan atas semua dosa dan salah kami, baik di dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam persekutuan ibadah kami, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni kami semua. Saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu atas penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik secara jasmani maupun rohani. Demikian pula syukur kami naikkan oleh karena seluruh program dan kegiatan gereja-Mu ini di sepanjang bulan April dan bulan Mei ini semuanya boleh berjalan dengan baik, yang tentunya ini semua oleh karena pertolongan yang dari Engkau. Bapa, saat ini hamba-Mu kembali mendoakan untuk seluruh jemaat GKPI Citerep dalam segala pergumulannya, baik dalam pelayanan ataupun pekerjaan masing-masing. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan. Demikian pula Bapa, secara khusus kami mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat-Mu ini, yaitu di GKPI Citerep. Kiranya seluruh program gereja sepanjang 2021 dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga untuk kelanjutan pembangunan ataupun penambahan fasilitas di lingkungan gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menyediakan segala sesuatunya sehingga dapat terwujud sesuai dengan yang kami perlukan di tempat ini. Kami juga mendoakan untuk seluruh hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, termasuk pengerja-pengerja gereja di tempat ini. Kiranya Engkau terus memimpin dan menolong di dalam pelayanan masing-masing, dan Tuhan juga memberkati dengan kesehatan serta kecukupan. Demikian juga kami berdoa untuk majelis sinode GKPI. Bila Tuhan memberkati hikmat dan kemampuan kepada seluruh majelis sinode untuk menjalankan tugas-tugasnya, sehingga semua bidang-bidang di bawah kemajelisan sinode dapat berjalan dengan baik. Doa kami juga ya Tuhan, untuk gereja-gereja di wilayah Kabupaten Bogor yang tergabung dalam BKSG ataupun BGIS, bahkan seluruh gereja-gereja dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin umat-Mu, sehingga gereja dapat menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menjalankan amanat agung-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan saat ini kami kembali juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami mendoakan Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya, baik yang berada di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta pemerintahan lembaga-lembaga terendah lainnya ya Bapak. Kiranya Tuhan memampukan mereka semua untuk menjalankan tugas masing-masing dengan bertanggung jawab, terlebih lagi di masa-masa sulit saat ini ya Bapak. Dan doa kami semua, kiranya kami semua Engkau mampukan untuk melewati masa-masa sulit ini dengan hikmat dan pertolongan dari-Mu. Dan doa kami kiranya pandemi ini dapat segera berlalu ya Bapak. Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan kita. Ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan saksian pujian. Yang pertama dari Ibu Apri, yaitu istri dari Evangelis Apri yang saat ini akan melayani firman Tuhan. Kemudian yang kedua nanti persembahan pujian secara virtual dari keluarga Bapak Octavianus. Kami persilakan.
harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan memberikan kepada kita semua janji-janji-Nya digenapi. Takkan Tuhan pernah mengingkarinya, asal kita mengikuti perintah-perintahnya. Yesus, Yesus,
Kerajaannya Allah Bapa Maha Kuasa. Tuhan sudah memberikan pada kita. Tuhan sudah menjanjikan semuanya. Tuhan itu sangat baik, Dia rela mengorbankan Yesus Kristus demi umat manusia. Mari bersujud padanya, memohon berkat kasih-Nya. Sungguh bahagia dirimu bersamanya. Yesus sudah pernah mengatakannya, Aku akan selalu mencukupimu. Asalkan kau cari lebih dahulu kerajaannya Allah Bapa Maha Kuasa. Tuhan sudah memberikan pada kita. Tuhan sudah menjanjikan semuanya. Tuhan itu sangat baik, Dia rela mengorbankan Yesus Kristus demi umat manusia. Mari bersujud padanya, memohon berkat kasih-Nya. Sungguh bahagia dirimu bersamanya. Sungguh bahagia dirimu bersamanya. Sungguh bahagia dirimu bersamanya. Puji nama Tuhan, kiranya melalui pujian tadi, nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat terberkati. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dan akan menaikkan pujian mezbahnya, persembahkan kurban. Karena kau berharap, iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak
jemaat silakan berdiri. Kita akan menaikkan persembahan ini dengan doa. Kembali kami naikkan syukur kami ya Bapa kehadirat-Mu. Saat ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan terus memberkati kami hari demi hari dan selalu baru ya Bapa. Dan sebagai ucapan syukur kami pada saat hari ini ya Bapa, kami memberikan persembahan dan perpuluhan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Dan Tuhan akan berikan hikmat kepada setiap majelis atau pengurus mengelolanya, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Apri, dan untuk menyambut firman Tuhan kita akan naikkan pujian dari KPPK 270. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menaikkan setiap seru doa syafaat berkaitan dengan setiap pergumulan kami, permohonan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan juga kami sudah memberikan persembahan. Dan pada saat ini kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah membuka hati dan kami siap untuk menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, apapun sifat firman Tuhan yang akan kami dengar, baik menegur kami akan siap Tuhan untuk itu, karena kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan disampaikan kepada kami, tujuannya dalam mulia dan baik, untuk membentuk kami hari demi hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Tema yang diberikan sinode kepada saya adalah yakin akan janji Tuhan, ya. Yakin akan janji Tuhan. Jadi berkaitan tentang janji Tuhan. Mari kita lihat apa yang bisa kita dengar, kita responi tentang janji Tuhan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya yang paling berbahagia adalah setiap kita yang meresponi firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya kupas bagian ini, ya saya percaya mungkin ada di antara kita yang belum kenal saya. Ya, saya sudah bergabung di GKPI, Gereja Kristen Pengabar Injil 1 Agustus nanti, berarti sudah 2 tahun ya. Nama saya adalah Topik Apri Susanto Siboya. Jadi cukup panjang ya. Saya orang Batak, Bapak Ibu. Istri saya tadi sudah memberikan kesaksian, namanya Priska Melati Boru Sinambela ya. Orang Batak juga ya. Saya mendengar kalau jemaat GKPI juga banyak di Citerep ya, banyak orang Bataknya ya, Horas kalau begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali ke dalam teks yang akan kita bahas. Kalau kita melihat bagian ini berbicara tentang penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel ya. Ya, lagi saya katakan bahwa bagian ini berbicara tentang penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Apa isi janji Allah kepada bangsa Israel? Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya. Saudara perhatikan baik-baik di situ, negeri yang dijanjikan. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu negeri saudara. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail ya, apa saja ya, yang dijanjikan berkaitan tentang negeri tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-24. Bolehlah kita lihat sejenak ya. Yosua pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan. Perhatikan baik-baik, negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau dalam Yosua pasal 21 hanya dijelaskan tentang negeri yang dijanjikan, tetapi di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat lebih detail lagi. Saudara, dikatakan setiap tempat, ayat yang ketiga, yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun. Saudara perhatikan, ada teritorial ya. Jelas di situ dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari dan sebagainya. Saudara, ini isi janji Tuhan kepada bangsa Israel berkaitan tentang negeri. Tetapi bukan hanya berkaitan tentang negeri, saudara. Isi janji Tuhan kepada bangsa Israel, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-44, kita kembali lagi ke dalam Yosua pasal 21. Ayat yang ke-44 dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya. Saudara, bukan hanya Tuhan memberikan negeri, ya, tetapi untuk mendapatkan negeri tadi yang dijelaskan di dalam Yosua pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat, saudara, mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri itu, meskipun untuk menuju kepada negeri itu engkau harus berperang kepada bangsa-bangsa yang kuat. Itulah sebabnya aku juga berjanji kepadamu untuk memberikan perlindungan. Aku berjanji kepadamu untuk memberikan keamanan. Saudara, ya, bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa bukan hanya dua isi janji Tuhan, yaitu berkaitan negeri dan juga perlindungan keamanan. Tetapi di dalam ayat yang ke-45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan dikatakan. Ada yang menafsirkan ayat yang ke-45 ini berkaitan tentang pemeliharaan. Jadi komplit sempurna janji Tuhan. Negeri akan kuberikan, perlindungan akan kuberikan, pemeliharaan akan aku berikan. Ya, ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan melihara mereka. Ya, meskipun apa yang bisa mereka dapat nikmati di padang gurun yang gersang seperti itu, Tuhan datangkan mana.
Tuhan datangkan kemudian berikan kepada mereka burung puyuh. Tuhan juga memelihara mereka. Itu janji Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita jangan takut. Tuhan berkata, aku adalah Allah Immanuel. Aku akan menyertai engkau. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik, kemudian dia berjanji lagi bahwa penyertaanku sampai kesudahan zaman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apa yang membuat kita yakin? Seringkali janji Tuhan itu begitu luar biasa, tapi dalam perjalanan kehidupan kita seperti orang yang selalu khawatir. Kita seperti orang yang selalu gelisah dalam kehidupan ini. Kita seperti orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang kehidupan kita yang sekarang ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, sepertinya tidak ada kepastian sampai kapan ini akan berakhir. Kehidupan kami akan seperti dulu lagi. Mungkin ketika melihat usaha kita sudah mulai menurun dibandingkan sebelum pandemi, pekerjaan kita juga begitu, saudara. Sudah mulai kita meragukan akan janji Tuhan. Iya. Bahkan mungkin ada yang bertanya, benarkah ada Tuhan dalam hidup ini? Ya, apa yang membuat kita yakin akan janji Tuhan? Ada 3 hal. Saudara, yang pertama, mari kita akan melihat. Sebentar. Perhatikan, yang pertama adalah sumpah. Ya. Yang mendasari janji Tuhan itu adalah sumpah. Ya, jadi Tuhan yang bersumpah terhadap janjinya. Janjinya itu didasarkan, disertai dengan aku bersumpah. Saudara, perhatikan baik-baik ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44 dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah. Ya. Janji negeri yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu dilakukan dengan bersumpah. Saya bersumpah kepadamu bahwa negeri itu akan kuberikan kepadamu. Diulangi lagi saudara di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah. Keamanan pun dijanjikan Tuhan dengan bersumpah. Negeri dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dengan bersumpah. Keamanan dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dengan bersumpah. Kalau begitu, apa yang membuat kita ragu akan janji Tuhan? Tuhan sendiri bersumpah. Ya. Kalau manusia berjanji meskipun sudah bersumpah masih bisa diingkari. Ya, itulah sebabnya ada yang disebut dengan PHP. Ya, anak-anak muda ini paling sering dengar kata PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah berjanji, ya, kemudian disertai dengan sumpah, kira-kira menurut Bapak Ibu sumpahnya demi apa? Biasanya kalau kita berjanji, saya bersumpah demi. Ya, saudara. Ya. Kalau Allah berjanji demi apa? Ya. Saudara, kalau kita melihat, jawabannya adalah demi dirinya sendiri. Nggak ada yang lebih besar dari dirinya, saudara. Gak mungkin kemudian Allah berjanji bersumpah demi langit dan bumi, saudara. Itulah sebabnya dalam janjinya dia berjanji demi dirinya sendiri. Integritasnya dipertaruhkan dalam janjinya. Ya. Nama baiknya itu dipertaruhkan demi janjinya kepada bangsa Israel, saudara. Kalau saudara buka di dalam Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-16 dikatakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Allah berjanji kepada Abraham dikatakan,
Ya, ayat yang ke-16, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham, saudara. Dia mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, saudara, Mazmur 89. Kita buka supaya lebih yakin Bapak Ibu. Saya nggak mau ketika kita pulang setelah mendengar tema yakin akan janji Tuhan, kemudian pulang langsung meragukan Tuhan. Ya, hidupnya seperti orang yang nggak punya Tuhan. Mazmur 89 ayat yang ke-35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara perhatikan, janji Tuhan kepada bangsa Israel tidak akan pernah diubah. Kalau manusia berjanji seringkali diubah-ubah isinya. Tapi janji Tuhan, dia tetap komit. Ketika itu yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan saudara, kemudian keamanan yang dijanjikan saudara, kemudian pemeliharaan yang dijanjikan, itu tidak akan pernah diubah. Isinya nggak bisa diganggu gugat lagi. Itulah sebabnya dikatakan dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan tidak akan pernah ingkar dalam janjinya. Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Saudara, ya. Dan apa yang keluar dari bibirku katanya tidak akan kuubah. Peraturan bisa berubah di dunia ini, tapi janji Tuhan dengan sumpahnya tidak akan pernah berubah. Ya, siapa yang menyangka kalau bangsa Israel sudah terserak 1948 kemudian menyatakan diri sebagai bangsa. Negara-negara yang ada di perjanjian lama hampir semuanya hilang. Ya, saudara. Saudara, kemudian Ibrani, supaya lebih meyakinkan kita, lihat Ibrani. Kalau tadi perjanjian lama Pak, gimana dengan perjanjian baru tentang janji Tuhan? Ya, Ibrani pasal yang ke-16 Ibrani 6 maksudnya. Ibrani 6 ayat yang ke-13 saudara, dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya saudara. Gak mungkin kemudian Allah berjanji demi Apri, gak mungkin kemudian Allah berjanji demi Pak Asri. Ya, kalau kita berjanji demi Allah, karena Allah lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Saudara, itulah sebabnya Allah berjanji demi dirinya sendiri, saudara. Kalau Allah sudah berjanji demi dirinya, tidak akan pernah diingkarinya, saudara. Tidak akan pernah diingkarinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan lagi satu saja bagi kita. Untuk lebih meyakinkan saudara, Mazmur 109 ayat 106. 119 ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara perhatikan baik-baik. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Kalau Allah berjanji dengan bersumpah, ya, saudara nggak perlu ragu, ya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau kemudian Tuhan berkata, ketika tadi saya sudah sampaikan di awal, ketika dia naik ke surga kemudian berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pegang janji Tuhan. Saudara nggak perlu takut ketika dia mengatakan itu, dia tidak berbohong karena dia bersumpah demi dirinya sendiri dan dia pasti akan menepatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebaliknya, kalau manusia berjanji biasanya berjanji demi Allah, demi langit dan bumi. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Itulah sebabnya untuk manusia dikatakan jangan berjanji, Yakobus bilang. Kalau ya, katakan ya.
Kalau tidak, katakan tidak. Kenapa? Kalau untuk manusia lebih baik fair seperti itu. Karena seringkali manusia mengingkari janjinya. Dan janji manusia itu selalu berkata, aku berjanji dengan bersumpah demi Allah, demi langit dan bumi. Kalau saudara nggak menepati janji itu, saudara bukan hanya mengecewakan orang yang saudara janjikan. Tapi ketika saudara mengatakan, aku berjanji demi Allah, demi langit dan bumi, saudara sedang mengingkari Tuhan dan mempermalukan Tuhan dalam hidup saudara. Mempermalukan Tuhan terhadap orang lain. Saudara, ya, itulah sebabnya Yakobus berkata, lebih baik engkau katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak, tidak usah bersumpah. Ya, meskipun seringkali kita harus diperhadapkan dengan sumpah, dengan janji. Misalnya contoh ketika kemudian kita menikah, ya, itu selalu ada janji pernikahan di situ, ya. Sampai maut memisahkan. Saudara, ketika saudara ingkari itu, saudara bukan hanya mengingkari pasangan hidup saudara, tapi saudara sedang mengingkari Tuhan. Ketika engkau berjanji di dalam pernikahan yang kudus, kita menikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan setiap umat Tuhan, dan kita berjanji dengan bersumpah itu kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, dan kepada jemaat yang mendengarnya, saudara. Dan kalau kita mengecewakan pasangan kita, ya, bahkan sampai kemudian memutuskan untuk bercerai, saudara bukan hanya mengecewakan pasangan hidup saudara, tapi saudara sedang mengecewakan Tuhan. Sama seperti kemudian janji jabatan. Saya waktu pelayanan di Purwokerto, saudara, pernah dipanggil kemudian sama kelurahan, Pak, bisa minta tolong, ada apa? Ada pelantikan ini, Pak. Bapak, saya minta untuk mewakili rohaniawan Kristen karena ada beberapa pejabat yang beragama Kristen. Saya datang, kemudian saya hanya membawa pakai jas, kemudian membawa Alkitab. Ada 2 kalau nggak salah waktu itu, pejabat yang orang Kristen. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas Alkitab. Saudara, saya berjanji, ya, disebutkan Tuhannya, disebutkan janjinya, tidak akan pernah menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Saudara, ingat, ketika kita berjanji seperti itu, jangan pernah sekali-kali kita menyalahgunakan jabatan kita. Jangan pernah kemudian kita korupsi. Saudara sudah diikat oleh janji kepada Tuhan. Kalau itu saudara lakukan tidak jujur dalam pekerjaan, tanggung jawab saudara itu bukan hanya kepada publik, tapi tanggung jawab saudara ketika berjanji itu di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang dipegang terhadap seseorang? Kita bisa percaya kepada seseorang itu, apa yang bisa kita percayai, apa yang bisa kita pegang. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu yang dipegang itu adalah mulutnya. Ya, perhatikan baik-baik. Manusia itu yang dipegang itu apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya. Kalau mulutnya nggak bisa dipegang, apa yang dikatakannya nggak bisa dipegang, maka orang itu adalah orang yang nggak bisa dipercaya sampai kapanpun juga. Saudara, karena yang dipegang manusia itu mulutnya, apa yang kita katakan. Saudara, itu yang pertama. Ya, apa yang membuat kita yakin terhadap janji Allah? Yang pertama adalah sumpah. Dia berjanji dengan bersumpah. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita yakin, saudara, akan janji Allah? Ingat, Tuhan gak pernah lupa. Manusia banyak lupanya. Ya, baru 1 hari menikah sudah lupa akan janjinya. Ya, tapi Allah gak pernah lupa. Dia selalu ingat. Saudara perhatikan baik-baik di dalam Yosua pasal 21 ayat 43 44, di situ ada kata nenek moyang. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang. Saudara garis bawahi kata nenek moyang, ya. Allah berjanji itu dari nenek moyang bangsa Israel. Kemudian ayat yang ke-44
Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, siapa nenek moyang bangsa Israel? Hah? Abraham? Ishak? Ya? Yakub. Ya. Itulah sebabnya seringkali kalau menyebut Allah Israel, saudara, selalu disebut dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya. Janji tentang negeri, janji tentang keamanan saudara, janji tentang pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya diberikan pada masa Musa. Ini masa Musa. Masa Yosua. Saudara, ya Yosua pasal 21. Ini adalah penggenapan, saudara. Ya, penggenapan itu adalah ketika dipimpin oleh Yosua. Tapi janji itu diberikan jauh sebelum Yosua memimpin bangsa Israel menuju kepada penggenapan janji itu, saudara. Sudah disampaikan kepada Abraham, sudah disampaikan kepada Ishak, sudah disampaikan kepada Yakub. Janji itu, saudara. Artinya apa, saudara? Janji negeri dan keamanan dinyatakan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara bisa lihat nanti di dalam Keluaran pasal 32. Ayat 13 ya, kita lihat. Keluaran 32 ayat yang ke-13. Ayat 13, saudara. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan baik-baik, janji di dalam Yosua pasal 21 itu sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Kepada Abraham sudah dijanjikan, kepada Ishak sudah dijanjikan, kepada Yakub sudah dijanjikan. Meskipun dalam penggenapannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak menikmatinya, saudara. Tapi janji itu, saudara, sudah disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel, saudara. Bahkan bukan hanya disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sudah disampaikan juga kepada Musa. Yosua 1 ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, luar biasa. Artinya apa, Bapak Ibu? Apa yang ingin saya katakan dalam bagian ini? Dari pengucapan janji Tuhan dan penggenapan janji Tuhan itu melalui proses waktu yang sangat panjang. Ya, ketika mereka ada di padang gurun saja, mereka berada di sana selama 40 tahun, saudara. Ya, dari janji yang diucapkan kepada Abraham, dari janji Allah yang diucapkan kemudian ulang kepada Ishak, kemudian diulangi lagi kepada Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel, kemudian diulangi lagi kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Meskipun Musa hanya melihat tanah perjanjian belum masuk, saudara. Kemudian diulangi lagi kepada Yosua. Itu rentang waktunya cukup panjang. Sekalipun proses waktu dalam penggenapan cukup panjang, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Meskipun rentang waktu pengucapan janji sampai kepada penggenapannya, saudara. Bahkan sampai akhir zaman, Tuhan tetap ingat janjinya, saudara. Ya, berbeda dengan manusia, saudara. Bapak Ibu, secara khusus bagi kita, saya nggak berharap keluarga di GKPI Citerep pasangan sedang menghadapi mungkin hubungan yang retak, ya, ketidakharmonisan, ya, hubungan suami istri sedang retak, satu dengan yang lain mungkin sudah kehilangan kasih mula-mula. Dulu awal-awal ketika jatuh cinta, oh luar biasa, mau makan ingat kamu,
Ya, pakai kaos kaki yang diingat kamu. Itu. Tapi ketika sudah berumah tangga sudah beda. Ya. Dulu kalau telepon saudara mungkin setiap 5 detik sekali, lagi apa sih bebek? Ya, telepon 5 detik lagi ditelepon, sudah menikah satu dengan yang lainnya padahal jaraknya cuma 1 meter tapi diam-diaman. Ya, kalau ngobrol pakai WA padahal 1 meter. Lagi ngapain? Nggak ada lagi sayang, lagi ngapain? Langsung aja kepada tujuan. Lagi ngapain? Udah ada makanan belum? Saudara, kalau itu yang sedang terjadi, saudara saya katakan, ingat kembali ketika kita berlutut bersama di altar Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Ya, ingat kembali apa yang sudah engkau janjikan kepada pasangan hidupmu. Ya, ketika kami menikah, saudara, hamba Tuhan itu kemudian mengatakan, Pak, silakan kalian berdua berjanji. Apa yang ingin saudara janjikan, gak usah ada ini. Intinya adalah ini setia sampai mati. Tapi apa yang ingin kau janjikan, itu harus keluar dari isi hatimu. Ungkapan kasihmu, ungkapan cintamu kepada istrimu, dan istri kepada suamimu. Wah, saya ungkapkan semuanya, saudara. Ya, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya mencintai engkau. Itu bahkan diakhiri sampai maut memisahkan. Baik engkau sakit, baik engkau sehat, baik ketika kita hidup berkelimpahan kecukupan, baik ketika kemudian mungkin duit kita, uang kita sedang pas-pasan, aku gak akan pernah mengingkari janji pernikahanku. Kalau kita sedang retak hubungan kita, iya, ada baiknya hari ini saudara harus ingat kembali akan janji saudara. Ya, itu. Janji pernikahan harus tetap diingat sampai maut. Ketika kita ingat, Tuhan, engkau yang telah memberikan pasangan yang baik buat saya. Minta maaf kepada pasanganmu. Pulihkan hubunganmu. Kalau terjadi pemulihan, oh luar biasa. Saudara, ya, itu yang membuat kita yakin. Yang pertama sumpah, yang kedua ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Yang terakhir, saudara, Tuhan punya kuasa. Ya, ini yang membuat kita yakin. Saudara, akan janji Tuhan kuasa. Ya, Tuhan punya kuasa. Ayat yang ke-44 dikatakan, saudara, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saudara lihat, perhatikan ketika Tuhan berjanji tentang keamanan, Tuhan tahu bahwa bangsa Israel secara hitung-hitungan matematika gak akan pernah mungkin bisa melihat bangsa-bangsa yang besar, saudara, di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, saudara. Israel lemah, gak mungkin bisa berhadapan dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan punya kuasa. Bukan Tuhan yang gak punya kuasa, bukan Tuhan yang lemah. Saudara, kalau Tuhan itu lemah, Dia gak akan pernah sanggup untuk menggenapi janji, aku akan memberikan keamanan kepadamu. Karena Tuhan berjanji dan punya kuasa, itulah sebabnya dikatakan tidak ada seorang pun dari semua musuhnya Israel, dikatakan, yang tahan berdiri, saudara. Semua bertekuk lutut, bukan di hadapan bangsa Israel, tapi di hadapan Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, saudara. Kemudian dikatakan semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, Tuhan yang berjanji untuk kita, yang mengatakan jangan takut. Bahkan saudara kata jangan takut, saudara mau tahu berapa kali Alkitab mengatakan itu? 365 kali. Kenapa kok pas dengan jumlah hari dalam 1 tahun? Kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, 365 kali Tuhan ingin katakan, setiap hari engkau bangun tidur, jangan takut, karena ada Allah Immanuel, Allah yang punya kuasa yang mengatakan itu, yang akan menyertai engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang punya power, Allah yang punya kuasa untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara, artinya Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu kekuatan, kuasa di bumi yang sanggup melawan kuasa Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati,
ketika Tuhan Yesus bangkit dikatakan, hai maut sekalipun. Ya. Kita yang takluk saudara oleh maut karena dosa kita. Maut itu sendiri dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Hai maut, di mana kesengatmu? Musuh terbesar manusia sudah dikalahkan oleh Tuhan. Apalagi yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yakin akan janji Allah? Yakin? Saya mau Bapak Ibu pulang dari tempat ini jangan begini. Ya. Saya mau Bapak Ibu pulang dari tempat ini gagah. Tidak ada yang perlu saya takutkan. Ya. Itu. Saya yakin akan janji Tuhan. Tuhan menyertai saya. Ya, itu harus kita pegang. Dia sudah bersumpah untuk menyertai kita. Ya. Dia selalu ingat saudara akan janjinya. Dan dia punya kuasa untuk menepati segala janjinya. Kenapa manusia seringkali lalai dalam janjinya? Karena nggak punya kuasa untuk menepati janji itu. Kita nggak punya sesuatu yang bisa untuk kita gunakan untuk menepati janji kita. Ya, Bapak Ibu yakin akan janji Tuhan. Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu yakin akan janji Tuhan, saya katakan, sukacita dalam hidupmu, damai sejahtera dalam hidupmu, itu akan selalu menyertai kehidupan kita. Orang yang gelisah, orang percaya yang takut, karena dia nggak yakin akan janji Tuhan, selalu hidupnya kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang yakin akan janji Tuhan. Dan biar itu menjadi keyakinan kami bahwa Allah yang berjanji dengan sumpah, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya, dan Allah yang punya kuasa untuk menggenapinya. Dan biarlah setiap umat Tuhan boleh merespon, pulang dari tempat ini mereka tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Pandemi boleh ada, tetapi Tuhan lebih besar daripada apapun juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 303 ayat yang pertama. Ku takkan meninggalkanmu, besertamu selalu. Ku mau jaga dan pelihara, sandarku kau teguhlah. Jangan takut, jangan gentar, memohonlah padaku. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh. Amin. Pujian penutup ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Jemaat kami silakan bangkit berdiri. Kami segenap penetalayan ibadah KU1 Minggu tanggal 30 Mei 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.